Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Titan FX. Jadi teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang keilmuan dalam dunia blockchain, teman-teman. Jadi di era modern ini, kita hidup dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Jadi teknologi telah membawa kita ke dunia baru yang penuh dengan peluang dan tantangan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, teman-teman. Namun di balik kemajuan ini, terdapat kekhawatiran tentang sentralisasi dan kontrol yang terlalu besar atas data dan aset digital kita, teman-teman. Jadi dalam perjuangan untuk mewujudkan masa depan yang lebih terdesentralisasi, kita perlu memahami dengan baik apa yang sedang kita perjuangkan. Jadi salah satu inovasi terkini yang menarik perhatian itu adalah Pi Network, teman-teman. Jadi Pi Network ini adalah sebuah proyek kripto yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem terdesentralisasi di mana pengguna memiliki kendali penuh atas data mereka sendiri, teman-teman. Namun sebelum kita dapat bergabung dan berkontribusi pada Pi Network, penting bagi kita untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proyek ini bekerja dan mengapa hal itu menjadi relevan dalam upaya memperjuangkan masa depan digital yang lebih terdesentralisasi. Untuk mendapatkan edukasi yang diperlukan, Amazon, kalau kita lihat di sini, sebuah toko online yang ada di Amerika Serikat, ini menjadi sumber yang kaya akan buku-buku informatif, teman-teman. Jadi di sini di Amazon terdapat sejumlah buku yang membahas tentang Pi Network dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang proyek ini. Jadi melalui buku-buku ini kita dapat mempelajari dasar-dasar teknologi blockchain, konsep terdesentralisasi, dan bagaimana Pi Network berperan dalam konteks ini, teman-teman. Dalam perjalanan kita memperjuangkan masa depan digital yang lebih terdesentralisasi, buku-buku ini memberikan dasar pengetahuan yang kokoh. Jadi mereka membantu kita memahami tujuan, manfaat, dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan proyek seperti Pi Network. Dalam memperjuangkan Pi Network, kita harus menyadari, teman-teman, bahwa edukasi itu adalah kunci utama. Jadi dengan mempelajari buku-buku yang tersedia di Amazon, kita akan mampu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Pi Network berperan dalam memperjuangkan masa depan digital yang lebih adil, terdesentralisasi, dan memberdayakan para penggunanya. Jadi mari kita merangkul edukasi dan memperjuangkan visi Pi Network yang lebih luas, teman-teman. Karena bersama-sama kita dapat berkontribusi pada perubahan positif dalam dunia digital yang semakin kompleks, dengan harapan menuju masa depan yang lebih adil dan terdesentralisasi bagi semua orang, teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin mendapatkan edukasi, teman-teman, di sini banyak buku yang dijual. Namun harganya lumayan, teman-teman. Kayak seperti buku ini harganya $9,5. Kemudian ini $2,9. Yang ini 2,9, yang ini harganya $6,6, teman-teman. Namun hari ini kita tidak akan berbicara tentang bagaimana membeli buku di Amazon. Kita akan mengupas sebuah buku yang isinya cukup lumayan. Ini ada sebuah update informasi bahwa ada sebuah buku yang akan di-launching yang berjudul Revolusi Etis, teman-teman. Jadi Pi Network. Ini berita ini diangkat dari sebuah akun Twitter bahwa ada sebuah buku yang berjudul
Building Blocks of Trust, Pi Network The Ethical Revolution. Jadi revolusi etis di dalam Pi Network, teman-teman. Oke, kita akan mencoba berbicara tentang materi atau isi dari buku ini, teman-teman. Jadi buku ini Pi Network The Ethical Revolution atau revolusi etis ini menggali lebih dalam dan menarik tentang fenomena kripto yang sedang berkembang, yaitu Pi Network dan misi etis yang dibawanya, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Pi Network ini telah menarik jutaan orang di seluruh dunia dengan pendekatan yang berbeda dalam dunia kripto. Jadi dalam buku ini, penulis membagikan wawasan dan pemahaman tentang revolusi etis yang diusung oleh Pi Network. Buku ini mengulas perkembangan sejarah Pi Network, prinsip-prinsip dasarnya, dan bagaimana platform ini menekankan keamanan, keadilan, dan keberlanjutan, teman-teman. Jadi salah satu aspek menarik dari Pi Network ini adalah fokusnya pada privasi dan keamanan pengguna. Jadi buku ini, teman-teman, ini menjelaskan bagaimana Pi Network menciptakan ekosistem yang transparan dan terbuka, di mana setiap anggota berkontribusi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Selain itu juga penulisnya juga mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh Pi Network, termasuk inklusi keuangan dan peluang baru bagi masyarakat yang kurang beruntung. Jadi dalam buku yang berjudul Pi Network Revolusi Etis ini, Bernard Anthony ini penulisnya mengajak para pembaca untuk bergabung dalam revolusi Pi dan menjadi bagian dari perubahan positif. Jadi penulis di sini membagikan visinya tentang masa depan yang lebih baik, di mana teknologi dan etika itu dapat berjalan beriringan, teman-teman. Jadi buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang peran Pi Network dalam mengubah paradigma etis di dalam dunia kripto. Jadi penulis dari Pi Network Revolusi Etis ini berharap melalui buku ini kita dapat mempromosikan adopsi teknologi yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat bagi semua orang. Jadi inilah gambaran, teman-teman, tentang Pi Network berdasarkan review dari beberapa tulisan yang ada di Good News. Kemudian juga kalau kita yang ingin menggali lebih mendalam, silahkan membeli buku-buku yang ada di Amazon. Tetapi buku adalah salah satu media dari banyak media untuk memahami tentang apa yang kita perjuangkan. Jadi jangan sampai, teman-teman, kita memperjuangkan sesuatu tetapi kita tidak memahami apa yang sedang kita perjuangkan. Nah, salah satu media untuk memahami bagaimana cara memahami sebuah konteks atau sebuah area, sebuah wilayah perjuangan itu bisa melalui edukasi, melalui buku, bisa melalui diskusi, kemudian bisa melalui dialog, banyak hal sebenarnya, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu cara, tapi bagi teman-teman yang tidak tertarik untuk membaca, bisa kita berdiskusi atau menonton video-video positif tentang Pi Network. Dan kita hindari aura-aura negatif atau info-info negatif, misalkan orang-orang yang nyinyir atau orang-orang yang hidupnya putus asa dan tidak punya semangat hidup, sehingga cenderung membahas negatif tentang sebuah konsep, misalkan Pi Network. Jadi banyak di luaran sana orang-orang yang berbicara miring tentang Pi Network tanpa dia memahami apa itu Pi Network. Jadi demikian, ini semoga bisa memicu semangat kita bersama untuk tetap berjuang bersama Dr. Nicholas Kokalis. Jangan lupa tetap setiap hari klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.